Kemanakah 8 mantan Panglima TNI setelah pensiun dari jabatannya? Marsikal Hadi Tjahjanto resmi pensiun setelah serah terima jabatan Panglima TNI kepada Jenderal Andika Perkasa Kamis 18 November 2021 di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU tahun 1987 ini diketahui menjabat sejak 8 Desember 2017 lalu, atau tepatnya 3 tahun 11 bulan. Lalu kemana mantan Panglima TNI ini setelah pensiun? Marsikal Hadi Tjahjanto yang berusia 58 tahun pada 8 November 2021 kemarin mengungkapkan rencananya usai purna tugas. Hadi Tjahjanto yang disebut-sebut berpotensi masuk kabinet Presiden Jokowi ini mengaku akan kembali ke Malang, Jawa Timur. Di sana dia akan ngomong cucu dan istirahat. Tak hanya itu, di Malang nanti Hadi ingin menyempatkan diri untuk mengunjungi teman-temannya. Istirahat di rumah selepas pensiun, ngomong cucu dan kembali ke teman-teman saya yang ada di Malang, ungkap Hadi di Mabes TNI Kamis 18 November 2021. Selain Hadi Tjahjanto, para mantan Panglima TNI juga punya rencana masing-masing setelah pensiun. Diketahui sejak masa reformasi sudah ada 8 putra terbaik bangsa yang menjadi Panglima TNI sebelum Jenderal Andika Perkasa. Berikut jejak para mantan Panglima TNI setelah pensiun yang dirangkum pada Jumat 19 November 2021. Jenderal TNI Gatot Nurmantio melepaskan jabatan pada 8 Desember 2017 setelah menjabat sejak 8 Juli 2015. Posisinya digantikan Marsikal Hadi Tjahjanto. Setelah tidak lagi menjabat meskipun baru pensiun pada Maret 2018, dia menyampaikan ingin menghabiskan waktu bersama keluarga. Dia beralasan saat itu sejak menjadi Panglima TNI tidak pernah mengambil cuti sehingga tidak banyak waktu untuk keluarga. Gatot Nurmantio saat itu juga menyampaikan merintis bisnis peternakan ayam petelur dan berkebun di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Usaha itu dirintis bersama teman-temannya. Pada 18 Agustus 2020, Gatot Nurmantio menjadi salah satu deklarator koalisi aksi menyelamatkan Indonesia bersama Din Syamsuddin dan para tokoh nasional lainnya. Saat ini Gatot Nurmantio menjadi presidium KAMI. Lewat organisasi itu, dia kerap mengkritik kebijakan kabinet Presiden Jokowi. Sementara Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko yang menjabat Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015 punya rencana berbeda usai pensiun waktu itu. Pada 1 Agustus 2015, Muldoko kepada wartawan pada Kamis 12 Juni 2021 mengaku berkeinginan ingin mengajar. Dia mengaitkan dengan latar belakang pendidikannya di administrasi publik. Muldoko memang meraih gelar doktor program pasca sarjana ilmu administrasi FISIP Universitas Indonesia pada 15 Januari 2014. Namun Muldoko ternyata bergabung dengan Partai Hanura pada akhir Desember 2016. Saat itu dia langsung menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina pada Senin 2 Juli 2018. Dia mundur dari jabatannya di partai yang didirikan Wiranto itu. Muldoko lalu menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan sejak 18 Januari 2018. Pada Jumat 18 Oktober 2019, dia resmi melepaskan jabatan tersebut menyusul pembubaran KSP karena pemerintahan Jokowi kala berakhir. Setelah itu, pria kelahiran tahun 1957 ini mengaku ingin liburan dulu dan pulang kampung. Belakangan, dia tetap dipercaya menjadi KSP di era pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin periode 2019 hingga 2024. Muldoko juga terjun ke parpol.
Dia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa Deli Serdang yang berakhir ke proses hukum. Sementara Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono merupakan Panglima TNI kedua yang berasal dari Matra Angkatan Laut. Pria kelahiran Jawa Timur 25 Agustus 1955 ini menjadi pimpinan tertinggi TNI sejak 28 September 2010 hingga pensiun pada 30 Agustus 2013. Agus Suhartono yang ditanya wartawan setelah sertijab Panglima TNI saat itu mengatakan ingin berkumpul bersama keluarga dan berolahraga setelah pensiun. Dia juga mengaku hendak melakukan hal bermanfaat bagi masyarakat. Agus Suhartono sempat pula bercanda mengatakan ingin menjadi wartawan dan pengamat militer. Ketika diwawancarai wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 29 Agustus 2013. Selanjutnya, Jenderal TNI Purnawirawan Djoko Santoso menjabat Panglima TNI sejak 28 Desember 2007 hingga 28 September 2010. Setelah pensiun, Djoko Santoso bergabung dengan Partai Gerindra pada tahun 2015. Dia juga dipercaya menjadi Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada pemilu 2019. Jenderal TNI Purnawirawan Djoko Santoso wafat pada Minggu 10 Mei 2020. Dia sempat menjalani operasi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat usai pendarahan di otak. Selanjutnya, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto menjabat Panglima TNI sejak 13 Februari 2006 hingga 28 Desember 2007. Usai pensiun, pria kelahiran 2 Desember tahun 1950 ini menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 22 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014. Sementara itu, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto menjabat Panglima TNI sejak 7 Juni 2002 hingga 13 Februari 2006. Setelah pensiun, pria kelahiran 29 April 1947 ini aktif dalam sejumlah kegiatan organisasi. Endriartono Sutarto lalu bergabung sebagai penasehat tim pembela KPK pada September tahun 2010. Dia juga menjadi pembina Gerakan Indonesia Mengajar sejak tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi pembina Yayasan Indonesia Setara. Pada September 2021, Endriartono Sutarto terjun ke politik praktis dengan bergabung ke Partai Nasdem. Dia pernah menjabat anggota Dewan Pembina Parpol tersebut. Endriartono Sutarto juga pernah masuk dalam sebagai calon alternatif Presiden RI dalam survei LSI tentang Pilpres 2014. Selanjutnya, Laksamana TNI Purnawirawan Widodo Adi Sujipto menjabat Panglima TNI sejak 26 Oktober tahun 1999 sampai dengan 7 Juni 2002. Setelah pensiun dari dunia kemiliteran, pria kelahiran Boyolali 1 Agustus 1944 ini pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dia juga menjabat sebagai Menko Polhukam sejak 21 Oktober 2004 hingga 22 Oktober tahun 2009 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.